Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan, baik ya. Pagi hari ini Bapak Gembala beserta Ibu tidak bersama dengan kita. Ada hal yang harus dilakukan dalam kesehatannya. Tapi jemaat bersatu hati kita berdoa buat Ibu Gembala. Amin. Nah, dalam hidup ini, saat kita hidup ini, pergumulan, kita mengalami pergumulan, kita berjuang dalam hidup ini, kita menghadapi antara kenyataan realita dengan janji-janji Allah. Kalau di awal tadi selalu kita ada namanya firman yang disampaikan di awal selama 1 bulan. Bahwa setiap kita menerima janji-janji Allah. Namun sering sekali manusia kalau dihadapkan dengan realita kehidupan. Kadang janji Tuhan itu seakan-akan apa iya ya gitu. Apa iya kita bahkan memungkiri atau kita pura-pura ya sudahlah itu yang rohani-rohani saja. Tapi kita lebih percaya dengan apa yang terjadi, informasi, kenyataan realita yang kita hadapi setiap hari ini loh. Yang harga-harga bahan pokok ini semuanya jadi tidak turun ya, naik gitu. Sering sekali kita dihadapkan, benar enggak? Kalau kita ini jadi orang Kristen, kita ini diberkati loh. Oh enak yo, uripe wong Kristen itu sewenang tok. Iya apa enggak? Tapi anehnya mereka juga tidak mau jadi orang Kristen, tidak ke gereja, bisa menyatakan pendapat. Nah, apakah janji Tuhan itu melekat dalam hati kita? Apakah kita menerima dan percaya bahwa janji Tuhan itu terjadi? Janji Tuhan itu yang mengucapkan, yang menyatakan itu adalah Allah semesta alam, Tuhan melalui Tuhan Yesus, dan kita menerima janji itu. Kalau yang menyatakan janji itu adalah Tuhan, apakah kita masih meragukannya? Mari kita buka pagi hari ini dalam perdamaian dengan Dia di dalam 2 Petrus 3. Ini adalah, kalau kita baca aja, boleh diklik, kita baca melalui yang bawa HP. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini suatu surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Petrus menulis lagi surat yang kedua. Bu Retno itu bawa apa sih kok gelenduk-gelenduk? Saya bawa ini ternyata pagi-pagi. Kalau kita baca firman renungan pagi-pagi itu seperti kemarin dikatakan informasi ya. Saya informasi baca tadi pagi atau kemarin aja lupa. Terus ini saya enggak promo ya, ini ya cuma nemu aja orang lungset gini ya. Wis ini informasi, belilah ini rumah DP, belilah ini kendaraan nanti buat lebaran gitu. Ini siapa sih lebaran? Belilah ini, sudah dibuang, lupa. Petrus mengingatkan kembali, menghidupkan. Aku itu apa, dari bahasa aslinya itu mendorong kamu. Maaf ya, saya memang belum sarapan. Boleh saya makan pisang ini? Kalau kita informasi
Ini kemarin pisang dikasih Pak Agus dari temannya. Kalau kita baca firman setiap pagi, bahkan ada yang sudah katam. Sudah katam itu baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Saya tanya, ingat enggak 10 hari yang lalu baca apa? Ingat enggak hari ini Pak Riko memberikan renungan apa? Tentang di mana? Jangan dilihat ayo. Jangan buka HP. Baik. Saya makan, boleh? Maaf ya, permisi. Pisang. Saya merasakannya. Rasanya manis. Warnanya kuning. Di dalam buah ini ada begitu banyak vitamin. Katanya sih kayak potasium, magnesium, vitamin C, vitamin B2. Tapi Bapak Ibu yang lihat realitanya adalah buah. Ya, seperti ini. Tapi kandungannya magnesium, vitamin B, C, A itu tadi itu apa bisa lihat apa enggak? Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Begitu juga dengan firman. Kita ini enggak kelihatan, ini apa? Tapi pada saat engkau bukan sekedar membaca, saya makan lagi, lapar rupanya Bu Retno. Manis ya, merasakannya. Habis ini makan pisang. Saya merasakannya. Vitamin itu tadi yang tidak terlihat masuk ke dalam tubuh saya, menjadikan saya kenyang. Nek entek sak tundun, sak jengkel. Ini bocil saya ini ya, setiap kali kami memang ada pisang aja gitu ya kalau kopanya. Jadi kalau datang itu mesti sekali, itu kecil-kecil loh, bisa habis pisang kayak gini 2. Saya tanya, iki lapar apa doyan ya? Lapar gitu kan nyaknya. Pada saat dia terima itu, dia merasa kenyang, ada vitamin. Di dalam tubuh ini ada organ-organ, baik di otak, di jantung, pankreas, semua itu butuh vitamin yang kita tidak bisa lihat kalau tidak memakannya. Biarlah firman itu kita makan setiap hari. Amin. Rasakan, ngulik, renungkan. Nah kalau diringkas dari, boleh diklik 2 Petrus 3 ini. Itu kalau kita baca perikopnya memang hari Tuhan. Lah jika diringkas ya, terutama yang diketahui zaman-zaman akhir tampilnya pengejek-pengejek. Lalu mereka mesti mengatakan, mana mungkin orang Kristen kitab kami yang lebih benar. Mereka tidak tahu bahwa bumi ini kitab suci yang sudah dituliskan oleh tadi di pertama adalah rasul-rasul dan nabi-nabi di zaman perjanjian baru. Jadi sebenarnya 2 janji Tuhan, katanya bukan janji tapi janji-janji itu mengacu pada 2 hal. Nah kalau diringkas berikutnya, adanya nanti di akhir zaman bagaimana keadaannya. Dan Tuhan itu tidak pernah lalai. Sering sekali kita menganggap, kok saya nggak ngerasakan lagi ya hadirat Tuhan. Kok saya ini, Tuhan ini ada enggak sih? Kok saya masih mengalami sakit Tuhan? Kok saya masih mengalami kemiskinan? Tuhan kok saya masih ada terlilit hutang? Itu juga didorong dengan keinginan. Jadi kalau ada yang mau pinjol itu sebenarnya lapo sih, ini butuh enggak, bukan buat makan, tetapi ada keinginan di balik itu yang mendorong dia kepengin kaya. Hawa nafsu tadi dikatakan yang membinasakan. Lalu berikutnya, hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Kita tidak tahu Tuhan itu datang kapan. Orang sehat-sehat, moro-moro sakit. Orang sehat-sehat habis badminton, sepak bola, pada saat latihan meninggoi.
Nah, kita nggak tahu datangnya hari itu. Sebab itu biarlah kita yang menantikan ini hidup dengan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Ini surat yang diungkapkan juga melalui Rasul Paulus. Nah, dari ringkasan ini kita belajar klik juga dikatakan oleh John Calvin. Komentarinya adalah bahwa pemahaman, kalau seseorang sudah memahami kita memiliki Tuhan sebagai bagian, hurufnya agak miring, kita akan kekurangan hal-hal yang lain. Kita dapat kekurangan, tetapi kita tidak akan kekurangan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Maksudnya apa? Pada saat kita bertobat, hidup kita dibarui. Makanya dulu itu kalau kita menerima, saya jangan lupa ya, salvation, kita terima keselamatan, kita dibarui Holy Spirit dalam pikiran dan hati, defining healing blessing, kita dipulihkan, kita disembuhkan, and second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 2 Petrus 3 ini merupakan penyataan agung juga. Lewat ini kita melihat bahwa Tuhan second coming akan datang kembali. Ini loh yang seringkali diragu-ragukan. Kita baca yang ketiga bersama-sama. Klik 2 Petrus pasal 3 yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Hawa nafsu adalah satu keinginan yang dibuahi akhirnya dengan perbuatan. Saya kepingin kaya, kok enak yo sekarang ini. Orang cuma main di kamar aja, mereka lihat ini kok bisa yo. Tiba-tiba punya mobil, sampai dibilangin rich. Kayak lama-lama ngirit iso masuk penjara. Pakai apapun cara dilakukan karena hawa nafsunya. Bahkan skincare ini yang kita terima, yang kita beli. Isu-isu kok ngomong skincare ya. Pagi kalau kita lihat, kita beli. Depannya pakai skincare. Lehernya pakai, punggungnya pakai fresh care. Gitu ya. Itu yang di Indonesia. Kalau ndak hati-hati, kalau untuk wanita, Mas ojo cinta tok. Kalau cinta tok itu bullshit. Kita ini perlu skincare, Pak. Ndak, aku seneng kalau melihat kau itu polosan. Iya polosan, gak tahu itu kau wedak gitu ya. Ngirit gitu ya. Loh ndak ya. Artinya ya perlu dirawat tubuh ini. Nah, yang terima di Indonesia ini yang kalau kita ndak hati-hati itu sering sekali banyak merkuri, banyak zat-zat aditif yang malah kelihatannya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, wah kinclong. Tapi setelah itu jadi hitam lebihan. Nah, kita tinggal di bumi Indonesia yang tropis, kaya akan dengan sinar matahari. Ya, pakailah untuk melindungi matahari, pakai sunblock. Tapi mereka ini mengejek, apa hubungannya? Gak ada Tuhan itu datang, orang ke gereja ngapain? Bahkan ada orang kalau yang lebih kelihatan dia itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau baca firman, aku golongannya rasul-rasul itu, golongannya nabi-nabi, angel diajak mau nonton, londa. Kita juga boleh jalan-jalan. Sekali opo jadi orang Kristen itu diam aja di kamar, baca firman, merenungkan firman, tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Ada jemaat yang lain kekurangan, ada jemaat yang sakit, ada jemaat menang
sange merenungkan firman. Tidak, kasih itu dinyatakan, iman dan perbuatan itu dinyatakan. Yes, amin. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita ini hidup merenungkan Tuhan tapi tidak ada buahnya, kita akan diejek-ejek, dikata-katai mereka. Bener enggak? Alkitab mereka itu bener enggak? Orang Kristen itu bener enggak boleh menikah, tapi juga enggak boleh bercerai. Yang menikah laki-laki, seorang perawan dan laki-laki dan seorang wanita, seorang perawan. Tapi kemarin waktu kami ini berjalan, dikatakan di negara Italia yang mereka mengatakan bahwa ini adalah negara agama. Namun di situ justru yang sering kali kami lihat di jalanan, orang sekarang lebih lagi mudah menyatakan, ini loh kami ini pasangan, kami ini cinta, kami ini terimaan, kami ini tetap bisa bekerja. Maaf, mereka berciuman di depan. Anak-anak disenggol sama bapaknya itu loh. Ayo minggir gitu loh. Dan mereka kadang-kadang kalau waktu kita minggir tuh itu tersinggung ternyata. Mereka kalau gandengan sesama jenis menggelandot berciuman. Waktu kalau kita memalingkan muka apa, dia kayak tambah dibuat seakan-akan waduh gitu, mau menyatakannya, tersinggung. Mengucap syukur, ya kita enggak tahu bahwa ini rencana Tuhan. Kejahatan semakin lama semakin tinggi. Nanti ada di bacaan berikutnya. Tetapi ada presiden di USA yang mengatakan di negara kami cuma ada perempuan dan laki-laki. Kalau setengah-setengah tidak boleh di negara ini. Waktu kami memang ke sana, memang sebenarnya di MPR, DPR, parlementer itu dipakukan 10 perintah Allah kitab Musa. Apapun mereka, kita tidak bisa mengecap. Tapi mereka paling enggak seenggaknya menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, menghormati Allah yang hidup. Amin. Berikutnya di ayat yang keempat, kata mereka, ini seperti pernyataan retoris. Ngomong gitu loh. Di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, waktu kita kecil dunia seperti ini. Kapan katanya Tuhan datang? Sering sekali kita diejek. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ini ada penelitiannya pasti, ada tesisnya. Bumi dari air dan oleh air. Ingat waktu Tuhan memusnahkan di zamannya Nuh, manusia dihukum oleh air. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan memusnahkan oleh air bah lagi. Disitulah sudah tidak ada lagi binatang-binatang yang besar-besar, telah punah. Termasuk mungkin dinosaurus, pteranodon, alligator, binatang besar-besar. Sekarang jadinya buaya kecil, makin kecil jadi kadal, makin kecil lagi jadi cecak. Mengalami satu evolusi. Nah, di 6, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tadi sudah. 7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Apa maksudnya dari api? Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kenapa sih Petrus tadi di ayat yang pertama itu aku mendorong, aku menghidupkan. Jangan dilupakan firman Tuhan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Boleh diklik janji-janji Allah. Kalau
ditarik di dalam perjanjian lama, janji-janji Allah yang pertama itu keselamatan. Saya tadi bilang ada 4, salvation. Keselamatan adalah permulaan dari keberadaan yang baru yang sudah kita terima. Siapa yang di sini sudah selamat? Yes, amin. Tuhan, saya sudah selamat. Saya terima. Nah, pada waktu orang-orang di zaman PL, perjanjian lama, mereka dinubuatkan nanti Kristus, yang berarti yang diutus, Mesias akan datang. Mereka merindukan mencari selain dari hakim. Diangkatlah hakim-hakim, raja-raja, Raja Daud. Tetap aja ada pemberontakan. Karena yang dipikirkan manusia dipikir kayak kerajaan yang baik-baik, yang pemerintahannya baik, yang rajanya baik, yang tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit. Waktu itu zaman dulu, waktu di Spanyol juga, flu itu bisa membunuh, bahkan sampai jutaan orang. Sekarang orang kena flu, batuk pilek aja, udah biasa. Gak apa-apa, udah biasa, biar itu kebal. Tapi zaman dulu, orang kena diare, kena apa, itu bisa mati. Orang kena tipes pes waktu itu di zaman di Inggris bisa mati. Nah, mereka merindukan, padahal janji keselamatan datang melalui Tuhan Yesus. Amin. Dan mereka tidak menyangka ternyata Mesias disalibkan, mati. Bahkan mereka melihat kok hina, rajanya kok seperti ini. Mereka mempelajari kitab-kitab para nabi. Mereka tahu, mereka baca, tapi tidak memakan dan merasakan. Justru karena itu pada saat kita baca firman, tidak saya makan lagi kok Bapak Ibu, saya cuma mengangkat aja. Jangan diterima seperti informasi. Oh ya sudah, hari ini firmannya sudah. Tapi renungkanlah, kalau firmannya hari ini mengatakan ingatlah, ingat-ingatan, tadi pagi apa yang dibaca. Yang kedua, yaitu second coming. Kalau keselamatan sudah kita terima Holy Spirit, Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin manusia itu memanggil Tuhan Yesus, ya Tuhan, ya Aba. Karena hanya melalui Roh Kudus seseorang itu bisa memuji Tuhan Yesus Allah yang besar. Amin. Kalau bulan-bulan seperti ini banyak orang berganti-ganti pindah, tergantung kebutuhan. Tadi yang saya bilang skincare gitu ya. Supaya dodolane jualannya payu, pura-pura entah sungguhan, akhirnya menjadi sama seperti mereka pindah agama. Murtad, tidak mengakui lagi Yesus Tuhan. Tapi ada juga yang hatinya diterangi, karena justru mereka mempelajari kitabnya. Pada saat mereka menjalankan ibadahnya, mereka melihat, saya kok melihat Tuhannya orang Kristen, satu keluarga. Bahkan pada saat mereka melakukan puasa, boleh enggak saya menjadi pengikut Yesus? Mereka menjadi Kristen, satu ke sana, satu ke sini. Tapi kita yang duduk saat ini di tempat ini, sama-sama kita pelihara. Jangan lepaskan peganganmu. Kita menantikan sebenarnya bukan bumi ini makin baik. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengatakan bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Benar, tapi ada orang yang tidak mau tahu sudah. Supaya jemaat tidak takut, jangan lagi diberitakan tentang itu. Tapi ini 2 Petrus diberitakan dari ayat Nats. Setiap bulan renungannya kita harus tahu. Jangan gelisah apa yang Tuhan maksudkan. Kita harus membaca firman sungguh-sungguh. Second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, langit dan bumi baru, terdapat kebenaran. Harus kita tahu dan baca.
Jangan pura-pura tidak tahu bahwa bumi ini makin lama makin menuju kehancuran. Wis gak apa-apa, ojo meden-medeni wis sing penting nang nggone gereja. Iya ndak apa-apa. Tetapi iman kita bukan di bumi ini. Iman kita itu di surga. Second coming. Iman kita itu bukan kita, hidup kita itu diletakkan di sini. Kabar baiknya, kalau saat ini kita Tuhan, saya kok merasa hidup seperti ini, kabar baiknya adalah bahwa engkau akan berada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin. Di klik berikutnya. Terus tadi sudah ayat yang kebaca kita di ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Klik berikutnya. Nah, ada 2 pilihan. Pertobatan itu membuka jalan bagi berkatnya, yes, dan persekutuannya. Ini orang kalau bertobat, Tuhan ampuni saya. Kalau saya kemarin marah-marah, bertobat, ini terjadi membuka berkatnya. Tapi kalau ada yang satu, yang sebelah kanan berikutnya mengatakan, wis, jadi mana secara retoris mereka kayak ngejek firman Tuhan. Gak usah bertobat, gak usah nyang gereja, gak usah sing lainnya menangis, memuji Tuhan, mengangkat tangan. Dia cuma lihat-lihat aja, biar wae kusaanku, lihat aku juga akan baik-baik saja. No, tanpa pertobatan tidak ada persekutuan dan membuka jalan bagi berkatnya. Kita harus bertobat. Berbalik, tidak melakukannya lagi. Kalau kita berbalik, saya bertobat, tapi besok melakukan. Bertobat, melakukan. Bertobat, bohong. Bertobat, menyakiti orang. Bertobat, menjolimi orang katanya. Bertobat, tidak mau bersekutu. Bertobat, tidak mau ke gereja. Seperti teh celup nanti. Keluar masuk hadirat Tuhan, datanglah Tuhan. Tapi kita masuk lagi ke dosa. Maka gak jadi-jadi, berkatnya tidak akan kita terima. Saat ini berita baiknya adalah bahwa kita harus bertobat kalau kita mau menerima berkat dan persekutuannya. Orang-orang Kristen sering sekali dikatakan, mana katanya orang Kristen itu diberkati, aku kok gini-gini saja. Jangan engkau putus asa, tetaplah engkau sabar, karena Tuhan itu sabar, tidak mau menghendaki engkau binasa. Aku kok belum mendapat pasangan, aku kok masih belum mendapat pekerjaan yang baik. Tuhan tetap bilang engkau harus sabar. Di ayat yang ke-10, boleh diklik data kondisi dunia. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu akan langit dan akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang. Kalau tahu pencurinya itu datang, sekarang banyak pencuri. Ada yang kejadian di pasar, ada yang kejadian di rumah. Kalau tahu ada pencuri, engkau ada pencuri ini teko, pasti kita kan lebih lagi, digembok, disegel, dilas. Kalau tahu. Tapi dikatakan hari Tuhan itu datang seperti pencuri karena enggak tahu. Nah, supaya kita tahu apa yang dilakukan, berjaga-jaga, rumahnya digembok. Kalau mau pergi dikancing, lihat kompornya sudah mati apa belum, dijagai, pintunya dikunci, jendelanya. Orang pasti berjaga-jaga, pekerjaannya. Tetapi lebih daripada itu berjaga-jaga adalah didoakan. Kadang kita ini sudah jaga-jaga, tapi pasti ada aja kehilangan, pasti ada aja kecopetan, digendam, ada orang yang pernah
Sudah penuh Tuhan, sudah penuh Roh Kudus, sudah baca firman. Tetapi karena tadi ada keinginan nafsu, waduh bawalah uang berapa juta. Lihat pameran, bawa anak-anak mau menunjukkan. Nih loh aku bisa beli ini karena adanya keinginan. Tiba-tiba ndak tahu yo apa carane ku mau ngambil dompet satu padahal tasnya besar diambil. Ternyata apa yang kita alami ini bukan teologianya, di mana ayatnya. Tetap berjaga-jaga. Sebelumnya itu bertengkar suami istri, bertengkar sama anak-anak. Anak yo dibilangi kalau sekolah bangun pagi kerjaan PR, sing ngerjain orang tua nih, meneh gitu lagi gitu ya. Buku ketinggalan sampai diantarkan ke sekolah. Loh, iki PR anak jangan. Biarkan dia melalui proses. Mungkin dia akan dihukum sama gurunya di luar kelas. Tapi izinkan itu. Biarlah kita ini berjaga-jaga itu bukan kita ini mengenak-ngenakkan. Tapi kita ini waspada. Ini sungguh-sungguh hari seperti pencuri. Di yang 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tadi kondisi dunia, langit akan lenyap. Dunia menuju kehancuran. Yang ke-10 ya, unsur-unsur dunia akan hangus. Bumi dan segala di atasnya. Waduh, saya cuma bayangin gimana. Unsur-unsur bumi itu ada tanah, air, udara, apa lagi? Avatar, unsur-unsurnya air gitu ya. Kalau tanahnya ini akan hancur. Kalau Bapak Ibu baca, yang selalu kadang-kadang saya ini membacanya, seperti ini ya Tuhan, di Wahyu. Bumi nanti itu seperti tembaga, legam. Jadi gak bisa ditanami kelor, masak kelor padi. Sedangkan manusia ini membutuhkan setiap hari ini air dan makanan. Bagaimana nanti? Percayalah umat Tuhan, engkau dijagai Tuhan. Amin. Percayalah Tuhan sanggup menjaga hidupmu. Bagaimana caranya Tuhan? Terima janji-janji Tuhan. Baca firman, waspadalah, berjaga-jagalah, hiduplah saleh dan suci dan kudusnya. Apa artinya saleh? Kuduslah, engkau harus hidup. Saya nggak ingin mengatakannya, tetapi kemarin ojo gitu ya. Terus saya bilang, enggak apa-apa. Ada yang mengatakan di awal-awal tahun itu, dari Amerika studinya, tahun 2025 ini akan ada badai matahari yang panas. Nah kalau ada badai, katanya tahun lalu itu juga gitu. Ada badai 1 hari. Orang bisa hidup puasa tanpa makan. Tapi lek gak nggawa HP, gak ono wifi, sering sekali kita klojetan. Aduh gak ada wifi, aduh gak bawa HP. Sering sekali kita jadi cemas, gelisah. Gak bawa HP, gak bawa ini gak ono kuota habis. Sering sekali kita kalau gak ada kuota itu kayaknya lebih nervous, lebih khawatir daripada kita gak makan. Tapi kalau dikatakan di sini, unsur-unsur dunia akan hangus, bahkan bumi. Tapi kalau di tafsir yang lain, unsur-unsur dunia. Kemarin di sekolah minggu, ada matahari, bulan, bintang. Ada planet-planet akan hangus. Berjatuhan, tabrakan meteor. Kira-kira kalau saat ini ada satelit, Indonesia juga punya satelit. Setiap negara-negara mengirimkan untuk sinyal wifi-nya itu. Itu semua kalau akan musnah, hancur. HP berguna enggak? Enggak berguna. Berita baiknya, jadi kalau yang sekarang HP sudah pegang, kalau bisa beli baru ya boleh, asal tidak dengan hawa nafsu. Bukan untuk pamer tapi untuk kebutuhan kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau kita memang membutuhkan itu tanpa dengan disertai hawa nafsu, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menghindarkan engkau dari kecelakaan.
Tuhan akan menghindarkan engkau dari segala penyakit sampar kalau di Keluaran hari ini. Tuhan akan melindungi engkau. Gimana Tuhan caranya? Saya tidak tahu, tapi cara Tuhan. Kita tidak tahu, kita cuma makan firman Tuhan. Kita tidak bisa lihat vitaminnya. Firman Tuhan kita nggak bisa tetapi kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu benar adanya. Amin. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh hati takut akan Tuhan. Sampai saat ini, walaupun semua harga naik, apa Bapak Ibu Saudara nggak bisa makan? Bisa. Masih bisa berjualan, masih bisa bekerja. Kalau ada yang mengalami PHK, seperti kemarin terjadi, percayalah bahwa Tuhan tetap akan memberkati engkau. Jadi kalau begitu dunia ini yang semakin seperti itu, betapa suci dan kudusnya. Ambil waktu bahwa kita harus hidup kudus. 13, tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Boleh diklik? Langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana bumi yang baru ini? Yang kita nantikan. Yang ada damai sejahteranya. Amin. Langit dan bumi yang baru. Boleh diklik gambarnya. Terus. Langit dan bumi yang baru. Begitu indah sekali. Hewan, tanaman. Itu tidak ada yang kita rasakan di bumi itu nanti itu ada di sana. Katanya saya juga belum ke surga. Tapi saya percaya, saya mengimani. Jadi besok serigala itu koncoan sama ayam. Biarlah kalau kita hidup, jadilah kita itu ayam. Kok iso burutno? Orang kalau ayam gak pernah habis, setiap hari dibunuh. Ayam di pasar apa habis? Enggak kan? Tapi kalau jadi serigala, kereng, pelit, jahat, sekali dibunuh, musnah. Di kebun binatang hilang musnah, angel. Reproduksinya angel. Kalau kita jadi ayam saja, Tuhan enggak apa-apa. Tubuhku mungkin dimakan, tapi aku tetap nama ayam itu ada terus. Mau diteriyaki, digoreng, diapapun tetap ayam. Ayamnya harganya naik apa tidak? Haleluya. Terus ya, langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara, yang kekasih, yang ke-14. Sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Apa ini tak bercacat dan tak bernoda? Kalau dalam perjanjian lama, korban itu tidak boleh ada cacatnya. Jadi hiduplah kita itu supaya di Tuhan tidak bernoda. Gak boleh ada angel. Bisa, di dalam Tuhan bisa menurut kedaulatan Tuhan baik-baiknya iman yang terbaik. Baru nanti kita itu katanya akan berangkat. Jadi kalau orang Kristen meninggal di dalam Tuhan, itu adalah iman yang baik. Loh, itu lah iman sama. Kita tidak menghakimi, tapi itu adalah yang terbaik. Itu adalah bahwa dia mencapai tidak bercacat dan tak bernoda. Biarlah hidup kita seperti persembahan. Tuhan Yesus menjadi domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Dan kita ini umat yang ditebus adalah domba-domba Allah. Dengarkan suara Tuhan Yesus. Hidup kita tidak bercacat dan tak bernoda. Klik berikutnya. Tadi sudah dibacakan. Hai saudara-saudaraku tak bernyacat dan bernoda. Aplikasinya adalah apa itu? 15, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai satu kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi saat ini kalau kita masih ada, itu kesempatan supaya kita tak bercacat, supaya kita selamat. Loh sudah selamat, tak bernoda. Seperti surat Paulus, saudara yang kita kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang tidak memahaminya. Akhirnya kawin lagi, pindah agama. Angel loh, kata siapa jadi orang Kristen itu gampang. Angel, dipikir kalau puasa tok, gak makan dan minum. Saya pernah ngelakoni, saya pernah 30 hari, pernah belajar mereka. Dipikir orang Kristenku enak ya, gak usah poso, gak usah pergi ibadah ke sana. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sebenarnya hati kita ini loh yang beribadah. Saat ini engkau beribadah tempat ini, tapi kalau hati engkau ke tempat yang lain-lain,
ibadah kita tidak sempurna. Tetapi puji syukur bahwa oleh salibnya kita disempurnakan ibadah kita. Jadi aplikasinya bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya orang bertumbuh? Kalau orang cinta kasih bertumbuh, kalau sudah menikah 10-15 tahun, ini ada 5 tahun, ditumbuhkan kembali. Komunikasi, kalau bisa diajak pergi ya retreat, kalau bisa baca firman, renungkan, bertemu, bertumbuh, mengenal, ya bicaranya mengenal, kenallah firmannya, ngulik-ngulik sedikit. Yakobus ini ditulis kapan sih? Tahun 66 sampai 68 Masehi. Nah waktu itu dia masih ada, tahu dengar kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, ngulik sedikit latar belakangnya ini ditulis kepada jemaat siapa? Waspadalah dan jangan kehilangan imanmu. Seperti Esau menjual kacang merah untuk nafsunya. Jangan jual, kalau orang udah Kristen pegang firman-Nya. Dan kita tak bercacat dan tak bernoda. Penutup di ayat yang ke-17. Mari saya undang tim pujian penyembahan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, waspadalah. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan imanmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita ini didamaikan oleh Dia. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan meninggalkan satu ayat. Kita baca bersama-sama, diklik ada gambarnya, itu di dalam Yohanes 14, diklik boleh? Sebentar ya, ini kita baca ya, 3, 2, 1. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kami serahkan kepada Bapak Agus.